Debat ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, pembicara satu tim Pro sudah menyampaikan definisi mosi. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit secara jelas dan detail, tapi saya akan menyoroti beberapa kata dari mosi ini. Kata yang pertama, menyesalkan, yang berarti suatu hal yang disesali atau merasa rugi karena telah melakukan atau terjadinya sesuatu. Kata yang kedua, transisi, yang berarti perubahan dari waktu yang sebelumnya atau berubah menjadi yang berkembang. Kata yang ketiga, berorientasi profit, yang memiliki arti berpikir bagaimanapun caranya agar mendapatkan keuntungan. Secara keseluruhan, definisi mosi ini adalah Dewan menyesal atau menyayangkan terjadinya transisi OpenAI yang menuju struktur perusahaan yang berpaham atau berpikir bagaimanapun cara mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, saya selaku bicara satu tim kontra sangat menolak dan tidak setuju dengan mosi. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Kita lihat dari urgensinya terlebih dahulu. Di setiap negara memiliki perusahaan yang di mana negara itu menerapkan pajak bagi perusahaan dan perusahaan itu wajib membayarnya. Dengan diterapkannya pajak ini, semua perusahaan berpikir bagaimana mereka bisa untung di dalam aturan pajak ini. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah transisi OpenAI yang sangat berkembang, yang di mana itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan alasan utama saya untuk menolak mosi ini dan sekaligus menyanggah poin argumen bicara satu dari tim Pro. Transisi OpenAI yang sangat berkembang bukanlah transisi yang biasa saja, tetapi transisi ini dapat membantu semua kebutuhan manusia di berbagai aspek dan bidang. Contoh saja, AI dapat membantu manusia di bidang pengetahuan. Manusia yang ingin memperbanyak pengetahuannya, mereka bisa mengakses AI untuk menambah pengetahuannya. Seperti kita dapat mencari bagaimana cara membersihkan mesin motor bagian dalam. Hal ini membuktikan bahwa AI tidak hanya berkembang untuk ekonomi saja, akan tetapi AI berkembang untuk segala aspek dan bidang. Selanjutnya, bicara satu dari tim Pro mengatakan penerapan AI yang jarang diawasi. Pada sebuah negara, semestinya didirikan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara tersebut. Contoh saja seperti lembaga kepolisian. Di zaman sekarang, lembaga yang ada di semua negara dituntut untuk mempunyai anggota yang bertugas di bagian teknologi. Mengapa demikian? Karena pada zaman sekarang perkembangan AI itu sangat pesat. Maka dari itu, di semua negara mewajibkan lembaga kepolisian untuk memiliki anggota yang bertugas di bagian tersebut guna mengawasi aktivitas AI ini di dalam negara ataupun di luar negara. Selanjutnya, pembicara satu mengatakan modal AI untuk mengaksesnya itu sangat besar. Dengan membandingkan modal untuk mengakses AI dengan modal untuk mengakses mesin uap pada zaman dahulu. Faktanya, AI itu bisa diakses secara gratis karena pada AI terdapat dua fitur pilihan paket, yaitu paket premium dan tidak. Berbeda dengan pengaksesan mesin uap ini, masyarakat dulu jika mereka ingin mendapat atau mengakses mesin uap, mereka harus membelinya yang tentunya harganya tidak murah. Dan juga mesin uap itu ditemukan dan diciptakan di benua Eropa. Pastinya orang dari benua selain Eropa, contoh saja benua Amerika, harus pergi ke benua Eropa untuk bisa membelinya. Yang dimana mereka harus mengeluarkan dana yang besar karena mereka mencakup biaya transportasi. Berbeda dengan AI, sekarang yang bisa diakses di mana saja karena AI bisa diakses hanya menggunakan HP. Selanjutnya, pembicara satu mengatakan hanya perusahaan besar yang punya atau yang bisa mengakses AI ini. Kembali lagi kepada argumen yang sebelumnya, bahwa modal AI itu tidak sama sekali mahal, malahan ada yang gratis. Hal ini yang menjadikan itu ada semua untuk semua manusia di berbagai kalangan, bukan hanya perusahaan ataupun kalangan orang kaya. Selanjutnya,
perusahaan itu memiliki pola pikir yang dimana mereka berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan. Pada urgensi, saya sudah jelaskan bahwasanya di setiap negara itu menerapkan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Maka dari itu, muncullah pola pikir dari perusahaan untuk bagaimana cara mereka bisa mendapatkan keuntungan sekaligus bisa membayar pajak. Salah satu caranya adalah memanjakan investor. Kita tahu bahwa investor itu adalah orang yang membeli saham di perusahaan tersebut. Maka dari itu, jika para investor kabur atau tidak mau berinvestasi lagi, perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membayar pajak. Dengan adanya OpenAI ini, para perusahaan bisa menarik perhatian para investor untuk mereka berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Yang pada akhirnya, perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan dan bisa membayar pajak kepada negara. Kembali lagi, pajak yang sudah dibayarkan tentunya akan membantu ekonomi di negara tersebut dan membuat negara itu semakin maju dan mendapatkan kode rahasia yang sudah dikatakan pembicara satu untuk mengakses AI dan disebarluaskan untuk masyarakatnya. Kesimpulan argumen saya adalah dengan transisi AI pada zaman ini sangat membantu kebutuhan manusia di berbagai aspek dan bidang. Dan juga transisi OpenAI bisa dijadikan jalan oleh perusahaan untuk mencapai keuntungan dan juga bisa dijadikan jalan untuk menuju negara yang lebih berkembang. Maka dari itu, saya selaku bicara satu tim Kronta sangat tidak setuju dengan mosi. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Terima kasih.